Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da ad-din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan, maka kita mulai kajian lagi supaya kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam beramal, dan itulah tanda cinta Allah kepada hamba apabila mereka beramal secara istiqamah sampai insyaallah kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih mengkaji kitab hadis judulnya Umdatul Hukam, yang isinya adalah 400 hadis sahih yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang i'tikaf pada hadis 341 nomor dalam kitab saya. Sekarang kita masuk pada kitab baru, yaitu Kitabul Aqdiyah, kitab tentang qadha atau keputusan-keputusan hakim. Jadi masalah fikih ada 4. Masalah ibadah sudah selesai, masalah muamalah harta sudah selesai, masalah usrah keluarga sudah selesai, kemudian yang terakhir masalah kriminal. Nah, perbuatan kriminal ini diperlukan adanya seorang qadhi atau hakim. Maka ini kita membahas tentang al-aqdiyah, keputusan-keputusan para hakim. Maka ketika ada khalifah atau amirul mukminin, itu khalifah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam di tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, sekarang saya sudah sering mengulang-ulang bahwasanya kita sekarang ini dalam kondisi tidak punya amirul mukminin, tidak punya khalifah. Dan Bapak Prabowo itu bukan khalifah, bukan amirul mukminin, karena yang disebut amirul mukminin itu untuk seluruh muslimin di dunia, dipimpin oleh satu orang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sejak zaman dulu sampai kiamat, tidak berubah keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Inilah kelemahan kita umat Islam. Sekarang kita tidak punya khalifah satu atau amirul mukminin satu, padahal orang-orang kafir mereka punya satu paus untuk seluruh dunia. Nah, ini kekurangan kita, kekalahan kita dibandingkan dengan persatuannya orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah segera membangkitkan untuk kita khilafah sebagaimana dulu, sehingga Imam Mahdi atau selainnya akan memimpin kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun tidak ada khalifah sekarang, tetapi aqdiyah atau keputusan hukum ini tetap masih berlaku di masa sekarang. Artinya sekarang pemimpin de facto siapa di Indonesia? Pak Prabowo. Nah, dia punya hakim-hakim. Nah, hakim-hakimnya ini harus menerapkan hukum Islam di dalam keputusan-keputusan hukumnya. Jadi meskipun ya tidak ada khilafah, tapi hadis-hadis yang kita baca ini masih berlaku untuk siapapun yang de facto menjadi hakim. Hadis 342 dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama," apabila memutuskan al-hakim, seorang hakim, fajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh di dalam memutuskan hukum tadi, thumma asaba, kemudian tepat, maksudnya keputusannya benar, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila dia memutuskan hukum, fajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh, thumma akhta'a, tetapi kemudian ternyata salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa
Seorang hakim itu apabila dia memutuskan hukum, maka hendaklah berusaha sepenuhnya untuk bisa keputusan hukumnya sesuai dengan kebenaran. Itulah yang dimaksud asoba. Sesuai, yaitu sesuai dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu datangnya dari mana? Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Sehingga kalau ingin memutuskan hukum sesuai kebenaran, harus dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang hakim sebelum memutuskan hukum, hendaklah dia melihat di dalam Quran. Sudah ada aturannya tidak? Kalau sudah ada aturan, pakai aturan Quran. Dalam Quran kalau tidak ada, maka dia disuruh melihat kepada sunnah atau ajaran Nabi SAW. Kalau dalam sunnah sudah ada, maka dia wajib memberikan keputusan hukum sesuai sunnah Nabi. Kalau sunnah tidak ada, nah baru kemudian ijtihada. Dia berijtihad, dia bersungguh-sungguh menggunakan pendapatnya. Karena di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka dia kemudian menggunakan pendapat atau ijtihadnya. Jadi ijtihad ini kapan dilakukan? Dilakukan ketika di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Kalau sudah ada dalil di Quran, sudah ada dalil di hadis, tidak boleh kita berijtihad. Saya tuliskan kaidahnya, Pak. Kaidah, satu kaidah. Kaidahnya mengatakan lajtihada fi mauridi an-nas. Lajtihada, tidak ada ijtihad fi mauridin nas, ketika sudah ada nas atau dalil dari Quran dan sunnah. Contoh, ada seorang hakim diberitahu, Pak, ini ada maling. Ya, maling di mana? Di kota infak masjid. Berapa malingnya? 10 juta. Nah, Pak Hakim ketika mau memutuskan hukum, ini dilihat di Quran. Ada enggak di Quran? Ternyata di Quran kita temukan Allah sudah membahas masalah maling pada surat apa? Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki maupun perempuan, potonglah telapak tangan keduanya. Jazaan bima kasaba nakalam minallah. Ini surat Al-Maidah ayat 38. Nah, kalau sudah ada di Quran, maka Pak Hakim tadi harus memutuskan hukuman. Oh, berarti karena kamu maling dari kota infak masjid dan sudah mencapai nisab, 10 juta sudah nisab, maka tangan kananmu dipotong di pergelangan sini sesuai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia memakai ijtihad. Menurut saya cocoknya kamu dipenjara 10 tahun karena maling 10 juta. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh berijtihad? Karena tadi kaedahnya tidak ada ijtihad kalau sudah ada nas atau dalil dalam Quran dan Sunnah. Di Quran nggak ada, nah kita cari di Sunnah. Di Sunnah ada, jangan pakai pendapat. Nggak boleh berpendapat kalau sudah ada dalil Quran dan Sunnah. Karena itu rata-rata hakim zaman sekarang melakukan ijtihad yang salah. Kenapa? Sudah ada dalilnya di Quran, sudah ada dalilnya di Sunnah, tapi tidak dipakai. Itu namanya berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa? Dosa besar. Dosa besar itu bagaimana? Masuk neraka. Karena itu hati-hati Pak kalau jadi hakim ini. Kalau tidak sesuai Quran, tidak sesuai Sunnah, ya siap-siap saja masuk neraka. Bukan saya yang menakut-nakuti, tapi hadis-hadis yang kita baca inilah yang memberikan pemahaman seperti itu. Hakim dengan qadhi, apa bedanya? Karena ini kitabnya kitab aqdiyah, tapi hadisnya tentang hakim. Hakim itu adalah di atasnya qadhi. Qadhi itu adalah di bawahnya hakim. Itu dari sisi istilah, ya. Tetapi ketika hakim memberikan keputusan di dalam suatu permasalahan yang diantara manusia, saat itu dia berarti melakukan qadha atau qadhi. Sehingga antara hakim dan qadhi ini juga ada kesamaan dan ada perbedaan. Dari sisi istilahnya, hakim itu adalah biasanya istilahnya digunakan untuk kepala yang paling atas. Kalau di Indonesia berarti presiden, itu disebut hakim dari sisi istilah, ya.
Tapi dari sisi hukum yang kita bahas sekarang ini sama saja, mau hakim mau qadhi, pokoknya memutuskan suatu hukum di antara para manusia, maka aturannya adalah seperti yang sudah kita baca dalam hadis ini. Tidak boleh dia menetapkan suatu hukum sesuai dengan pendapatnya pribadi apabila sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah. Berikutnya 343, wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkumu, tidak boleh menetapkan hukum ahadun, seseorang, baina tsnaini, di antara dua orang, wa huwa, dalam keadaan ghadban, penuh amarah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi seorang qadhi tidak boleh menetapkan hukum apabila sedang kondisi sangat marah. Kenapa, Pak? Nah, ini kita lihat, ini kita tulis kaidahnya. Kaidah al-junun, al-ghadab, marah itu adalah syu'batun, satu cabang, minal junun, dari gila. Orang kalau marah dahsyat itu akalnya bisa tertutup. Buktinya apa? Ada orang marah kemudian gelas dipecah. Apa salahnya gelas? Ada orang marah, bayinya yang nangis dibanting. Loh, piye lagi? Bayi nangis dibanting, ya tambah nangis. Nah, itu karena gila dia, Pak. Kalau normal mikirnya, ada bayi nangis dineng-neng supaya dia diam. Lah ini marah dahsyat. Akhirnya yang muncul adalah sikap seperti orang gila, ya. Orang tidak bisa berpikir. Makanya hakim tidak boleh memberikan keputusan dalam kondisi marah. Kenapa? Karena nanti keputusannya tidak akan bagus. Karena mikirnya nggak sempurna. Karena itulah para ulama mengatakan, meskipun di sini Nabi mengatakan ghadban, marah, tapi berlaku untuk segala kondisi yang menyebabkan akalnya tidak sempurna. Sangat lapar, tidak boleh menetapkan hukum. Jadi dia datang ke kantor untuk menjadi hakim, perutnya diisi dulu. Jangan sampai ada dua orang berperkara datang, kemudian Pak Hakimnya saking kelaparan tidak bisa mikir dengan bagus. Akhirnya disampaikan kepada dia suatu masalah, orang mudeng-mudeng Pak Hakimnya, saking luwe, nggak boleh. Sangat lapar, nggak boleh. Sangat kenyang sampai ngantuk-ngantuk, nggak boleh. Sangat ngantuk, sangat sedih, sangat gembira, bahagia sampai lupa daratan, sangat marah, pokoknya yang sangat yang menyebabkan akalnya tidak sempurna, maka di sini tidak boleh menetapkan hukum. La yahkum, tidak boleh menetapkan hukum. Pertanyaannya, la di sini, tidak boleh di sini, ini haram atau makruh? Nah, di situ ada perselisihan pendapat para ulama. Keputusan hukumnya sah atau tidak sah. Nah, di situ ada perselisihan pendapat para ulama. Yang jelas ini dilarang oleh Nabi, maka jangan dilakukan. Berikutnya 344. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum, sesungguhnya kalian wahai para manusia, takhtasimuna, kalian itu melaporkan masalah pertengkaran ilayya, kepada saya. Fala'alla, maka barangkali ba'dakum, sebagian kalian, ayyakuna, bahwasanya dia adalah alhana, lebih fasih, bihujjatihi, menyampaikan hujjahnya, menyampaikan alasannya, min ba'din, dari sebagian yang lain. Fa'aqdiyalahu, lalu saya pun memenangkan untuk dia, ala nahwi, dengan semisal ma asma'u minhu, apa yang saya dengar informasi dari dia. Faman, maka barang siapa yang qata'tu lahu, saya putuskan untuk dia, min haqqi akhi, dari hak saudaranya, yaitu sesama muslim, syai'an, sesuatu, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, aqta'u lahu, saya sudah memutuskan untuk dia, qit'atan minan nari, satu keputusan atau satu potongan dari neraka. Jadi maksudnya gini, kalau ada dua orang berperkara, misalnya rebutan harta warisan, kakak sama adik. Ternyata kakaknya pinter ngomong, adiknya kurang pinter ngomong.
Akhirnya ketika berada di depan hakim, ini hakim setelah mendengarkan dari kedua belah pihak, dia kemudian mengatakan ini yang benar adalah kakaknya, dimenangkan kakaknya. Padahal sebenarnya yang berhak itu adiknya, cuma adiknya itu nggak bisa ngomong, nggak terbiasa ngomong. Kakaknya ini sudah sering ngomong di depan umum, akhirnya pintar ngomong, seolah-olah dialah yang paling berhak. Nah, hakim tentu saja memutuskan hukum sesuai apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Kalau ternyata yang kakaknya ini yang bohong, yang adiknya ini yang jujur, sehingga semestinya haknya diberikan kepada si adik, tapi karena dia nggak bisa ngomong, akhirnya haknya diberikan kepada si kakak yang dimenangkan, maka dia meskipun dimenangkan tapi besok masuk ke dalam neraka. Jadi kaidahnya bagaimana? Nah, kaidahnya saya tulis di sini. Qaidah, ya, satu kaidah. Hukmul hakim la yuhillu haraman. Hukmul hakim, keputusan dari seorang hakim, la yuhillu, tidak menyebabkan halal haraman, sesuatu yang haram. Ini Pak Hakim memenangkan kakak, padahal sebenarnya pemiliknya si adik. Ini bukan berarti yang kakak ini sudah mendapatkan sesuatu yang halal, tidak. Keputusannya dia dimenangkan, tetapi di mata Allah tetap dia salah. Jadi salah dan benar itu hakikatnya paling tahu Allah. Kalau di dunia ini hanya memutuskan hukum sesuai dengan yang dohir. Tentu saja hakim kan tidak tahu perkara yang hakikatnya bagaimana, nggak tahu kan. Hakim kewajibannya cuma mendengarkan berita, ya. Dari pihak pertama silahkan ngomong, dari pihak kedua silahkan ngomong. Setelah dua-duanya ngomong, nah kemudian dia mengambil keputusan hukum sesuai informasi dari kedua belah pihak tadi. Dua-duanya dihadirkan di depan. Kalau ternyata keputusannya salah karena si kakak ini yang pintar ngomong, nah maka dia berarti membawa pulang sesuatu yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Meskipun yang memberikan keputusan memenangkan Rasulullah, sama saja. Rasulullah mengatakan, baiklah setelah kalian berdua menyampaikan informasi, berarti yang benar adalah kamu. Dia dimenangkan. Tapi di mata Allah tetap ini yang salah. Sehingga dia tetap masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kata-kata anar, neraka, ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu mengambil hak orang lain, ketika dia berperkara di depan hukum seperti ini, maka ini adalah termasuk dari dosa besar, bukan dosa kecil. Karena dosa besar itu cirinya 4. Diancam neraka, diancam murka Allah, diancam laknat Allah, diancam hukuman had di dunia, potong tangan dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda dosa besar. Apa? Nggak dengar ya? Termasuk hakimnya ya dosa. Oh ya. Apakah hakimnya dosa? Hakimnya tidak dosa kalau dia tidak tahu yang sebenarnya. Hakimnya hanya memutuskan sesuai yang dohirnya. Ada orang datang berperkara, itu kan hakimnya nggak tahu sebenarnya sakjane piye, kan nggak tahu. Hakim itu kan memutuskan sesuai informasi dari keduanya. Jadi dia memutuskan bukan berdasarkan sogoan, bukan. Tapi setelah informasi A didengar, informasi D didengar, nah dia akan bisa memutuskan, oh yang benar itu ini. Padahal sebenarnya yang benar bukan yang itu. Nah, kenapa kok dia kelihatan benar? Pintar ngomong saja. Orang pintar ngomong tentu saja dengan banyak alasan akhirnya dia meyakinkan kepada orang yang mendengar bahwa dia jujur atau dia yang benar. Padahal sebenarnya dia salah. Maka belum tentu orang yang tidak pintar ngomong ini belum tentu dia yang salah. Bisa jadi sebenarnya dia yang benar, tapi dia memang tidak bisa menyampaikan hujah yang semestinya dia sampaikan. Tapi kalau si hakim tahu bahwasanya itu yang salah, malah dia menangkan, nah di situ hakimnya berdosa. Monggo. Tentang hakim itu, kita kan sebagai keluarga kadang ada permasalahan. Tapi untuk mendamaikan keluarga itu, kita hakim itu kira
ada kekeliruan, apa itu termasuk dosa? Kalau kita sengaja kekeliruan itu ya dosa. Tapi kalau kita tidak sengaja, kita sudah berusaha untuk memutuskan hukum yang benar, maka berlaku kaidah yang sebelumnya tadi. Fajtahada, bersungguh-sungguh, kemudian ternyata tepat sesuai hukum Allah, maka dapat 2 pahala. Tapi kalau ternyata salah ijtihadnya itu 1 pahala. Jadi tetap dapat pahala, Pak. Kok benar dapat 2 pahala? Pahala apa saja? Pahala bersungguh-sungguh di dalam memutuskan hukum yang dia anggap benar, dan pahala karena sesuai dengan hukum di mata Allah. Kenapa pahalanya cuma 1 kalau ijtihadnya salah? Karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum yang benar. Ada orang berperkara, dia sudah mendengarkan. Setelah mendengarkan dua-duanya, kemudian dia mengambil keputusan yang menurut dia sesuai dengan informasi tadi, sudah benar keputusannya. Nah, kalau ternyata di mata Allah salah, nah itu pahalanya 1. Dia tidak menanggung dosa karena dia sudah berusaha untuk memutuskan hukum yang benar. Tapi diingat tadi ya, tidak ada ijtihad kalau sudah ada nas atau dalil dalam Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak pembahasannya, permasalahannya tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, maka kemudian kita melakukan ijtihad tersebut. Berikutnya 345. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya khairakum, terbaik di antara kalian adalah qarni, generasi saya, yaitu generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian alladzina yalunahum, orang-orang yang mengiringi mereka, maksudnya generasi para tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, maksudnya generasi tabi'ut tabi'in. Thumma, kemudian yakunu, akan ada qaumun, suatu kaum, yashhadun, yang mereka bersaksi, wala yustashhadun, padahal tidak diminta jadi saksi. Wa yakhunun, dan mereka khianat, wala yu'tamanun, dan tidak bisa dipercaya. Wa yangdurun, dan mereka bernadar, wala yufud, tidak menunaikan nadarnya. Wa yadharu, dan muncul fihim, pada mereka, as-siman, gemuk. Jadi banyak di antara mereka orang-orang gemuk. Gemuk bukan tercela, tapi gemuknya karena gemuk tidak suka ibadah, sukanya makan-makan, bersenang-senang, jadi nggak paham agama, hanya paham makanan saja. Nah, itu yang dicela dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat yashhadun wala yustashhadun. Termasuk sifat yang jelek adalah kita itu mudah-mudah memberikan saksi, padahal kita tidak diminta untuk jadi saksi, sementara kita tidak mengetahui permasalahan. Kalau kita tahu permasalahan, kita sukarela menjadi saksi untuk menegakkan kebenaran, itu malah terpuji. Tapi yang tercela dalam hadis ini maksudnya adalah dia tidak tahu permasalahan, tapi dia asal-asalan menjadi saksi aja. Yang penting aku itu duit, nah, maka dia berarti menjadi saksi. Yang penting dapat uang, dapat dunia, dapat harta. Nah, itu yang dicela di sini. Tapi seandainya ada pembunuhan, tidak ada yang tahu selain kita. Kita melihat dengan mata kepala kita. Bahkan kita sempat memotret. Kemudian si pembunuh lari. Yang tahu cuma kita sendiri. Maka kita sukarela menjadi saksi, tidak apa-apa. Kenapa? Tujuannya menegakkan kebenaran. Ini bukan termasuk yang dicela dalam hadis ini, tapi justru itu yang disebut dalam hadis yang lain. Jadi ada 2 hadis. Satu hadis mencela orang yang mudah-mudah menjadi saksi padahal tidak diminta. Satu hadis memuji orang yang sukarela menjadi saksi padahal tidak diminta. Nah, ini 2 hadis sama-sama sahih. Sehingga para ulama mengkompromikan antara 2 hadis yang sahih ini, yang seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Yang bersaksi tanpa diminta, ini maksudnya dia tidak tahu masalah. Yang penting dia dapat harta saja. Yang penting dia dapat manfaat dari persaksiannya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia memberikan saksi sukarela untuk menegakkan kebenaran, itulah yang dituntut oleh setiap muslim, menegakkan kebenaran dimanapun dia berada. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya generasi yang terbaik di antara manusia itu adalah 3 generasi yang mereka itu disebut sebagai as-salaf as-saleh, generasi
yang awal yang baik. Salafus saleh ada 3. Yang pertama as-sahabah, para sahabat Nabi, orang-orang yang matanya melihat Nabi, itu disebut sahabat Nabi. Yang kedua adalah at-tabi'in, orang-orang yang matanya melihat para sahabat, itu disebut para tabi'in. Yang ketiga adalah atba'u at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang matanya melihat para tabi'in. Jadi melihat Nabi, sahabat, melihat sahabat, tabi'in, melihat tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini disebut apa? Salafus saleh. Nah, dalam kita beragama Islam, kita disuruh untuk mengikuti cara beragama salafus saleh berdasarkan hadis ini. Hadis ini mengatakan sebaik-baik kalian wahai umatku adalah generasiku, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Berarti kalau mau beragama Islam yang benar, tirulah agama Islam yang dilakukan oleh mereka generasi salafus saleh. Memahami Al-Quran, jangan pakai pendapat kita pribadi, Pak, tapi pakailah pendapatnya atau pemahamannya salafus saleh. Quran 30 juz ini kan sudah dibaca oleh salafus saleh kan? Sehingga mereka sudah paham tafsirnya dan mereka sudah menyampaikan tafsirnya kepada umat, sudah tertulis dalam buku-buku, dalam kitab-kitab tafsir. Maka kalau kita mau memahami Quran dengan benar, jangan pakai pikiran kita sendiri, nanti sesat. Pakailah pemahamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka yang paling paham terhadap Quran. Sahabat mendengar langsung tafsir Quran dari Nabi, tabi'in mendengar langsung tafsir Quran dari sahabat, tabi'ut tabi'in mendengar langsung tafsir Quran dari tabi'in. Nah, berturut-turut. Dan mereka dipuji oleh Nabi SAW, generasi yang baik-baik. Setelah 3 generasi salafus saleh, maka muncullah generasi orang-orang jelek. Jeleknya apa? 1, mereka bersaksi untuk cari manfaat padahal tidak diminta jadi saksi. 2, mereka khianat, tidak pernah bisa diamanai. 3, kalau nazar tidak pernah menepati. 4, mereka bersantai-santai dalam kehidupan, tidak sungguh-sungguh ibadah, tidak sungguh-sungguh cari ilmu agama, sehingga mereka akhirnya gemuk-gemuk, gendut-gendut, perutnya gendut-gendut karena tidak mau ibadah. Bukan berarti kalau perut kita gendut berarti kita tercela, bukan. Kalau kita memang diciptakan oleh Allah gendut, nah itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ibadah atau tidak? Kalau kita ibadahnya rutin, bagus, perut gendut nggak ada masalah. Bukan yang dicela di sini. Karena kurus atau gendut itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ibadahnya rajin, kurus. Ada orang yang ibadahnya rajin, gemuk. Sama-sama rajin ibadah. Satunya kurus, satunya gemuk. Nah, berarti ini bukan sesuatu yang dipermasalahkan dalam hadis ini. Karena itu yang dimaksud gemuk di sini ini adalah ketidaksungguh-sungguhan mereka di dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga mereka itu hidupnya hanya untuk foya-foya dan kenikmatan dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, iyyaka wat-tana'um, hindarilah bernikmat-nikmat dengan dunia. Fa inna ibadallah, karena hamba-hamba Allah yang baik-baik, laisu bil mutana'imin, bukan orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan dunia, tapi mereka yang berlelah-lelah dengan agama. Salat subuh datang ke masjid, jam 3 malam bangun, membaca Quran setiap hari. Nah, berlelah-lelah dengan ibadah, itu hamba Allah yang baik. Kalau hamba Allah yang tidak baik, ini tadi ya, makan-makan, santai-santai, foya-foya dan sebagainya, akhirnya mereka kemudian menjadi seperti ini tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setelah generasi salafus saleh muncul orang-orang yang seperti ini, maka tentu saja kita tahun 2026 ini sudah termasuk dari kelompok tersebut, kelompok generasi yang tidak baik tersebut. Tapi bukan berarti semua generasi yang tidak baik, semuanya, totalnya, orangnya, semuanya, personilnya tidak baik semua, tidak. Ini yang dimaksud adalah rata-rata orang. Jadi bukan berarti semua generasi selain salafus saleh elek kabeh, enggak. Rata-ratanya jelek, tapi yang baik masih ada. Nah, mari kita menjadi yang baik, jangan menjadi yang jelek.
Demikian juga di sini Pak, sebaik-baik kalian adalah sahabatku. Apakah berarti sahabat Nabi semuanya kebagusannya, kesolehannya satu derajat? Tidak juga, bertingkat-tingkat juga Pak. Ada sahabat Nabi yang Arab Badui yang tidak paham agama, pipis di masjid, ada. Ada sahabat Nabi yang kalau sholat pilih di soft belakang. Kenapa? Karena ada cewek cantik di belakang sana. Pas sholat rukuk sambil ndelok buri. Itu ada itu. Hadisnya sahih dalam Sunan Tirmidzi. Saya tidak mengada-ada. Tapi yang seperti itu tidak banyak. Jadi rata-rata para sahabat itu orangnya bagus-bagus. Kalaupun ada yang tidak bagus itu satu dua. Nah demikian juga generasi setelah salaf kita termasuk, tetapi jangan kita kemudian putus asa. Wah berarti saya termasuk generasi jelek. Enggak begitu. Generasi jelek itu secara umum, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Berikutnya 346 dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu ada menilai syahadatuz zur, persaksian dusta, fi akbaril kabair, termasuk dalam dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Jadi dosa dibagi dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ini bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang terbesar, ada lagi dosa besar tapi di bawahnya. Contohnya binatang itu ada yang kecil, ada yang besar. Kecil misalnya semut, lalat dan sebagainya. Besar misalnya ayam, kambing, sapi. Nah besarnya ini kan juga bertingkat-tingkat Pak. Sapi gede, di bawahnya kambing, bawahnya lagi ayam. Nah dosa besar juga begitu. Ada yang akbar, yang terbesar dari dosa besar. Jadi besar-besarnya dosa besar. Termasuk diantaranya apa? Saksi palsu, saksi dusta, mengatakan ini ijazahnya sah, tidak palsu, padahal palsu. Nah, itu syahadatuz zur misalnya ya. Apapun ya, persaksian yang palsu, yang dusta, itu termasuk dosa besar yang terbesar, sehingga masuknya ke dalam neraka, ini neraka yang bawah sana, yang siksanya lebih berat lagi, naudzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam satu kejadian Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah ngomong dusta, ngomong dusta, ngomong dusta, diulang-ulang terus oleh Nabi SAW. Ketika beliau menyebutkan syirik cuma sekali, ketika beliau menyebutkan membunuh cuma sekali, ketika beliau menyebutkan ngomong dusta, ngomong dusta, ngomong dusta, diulang-ulang terus. Kenapa diulang-ulang oleh Nabi? Karena kalau syirik itu hampir semua orang sudah paham lah, itu dosa besar. Membunuh itu semua orang insya Allah sudah paham, itu dosa besar. Tapi kalau ngomong bohong, nah, tidak semua orang paham bahwa itu termasuk dosa besar. Makanya diulang-ulang terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang dosa besar ini memang ada perselisihan pendapat para ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan dosa dibagi dua, kecil sama besar. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan tidak ada dosa kecil, semua dosa adalah besar karena Allah Maha Besar. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah dosa dibagi dua, ada kecil, ada besar. Bedanya apa? Kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Panjangan punya dosa kecil, kemudian sholat jamaah di masjid, dosanya dihapus. Tapi kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh, harus taubatan nasuha, memalsukan atau dusta ya. Nah, itu kemudian sholat, dosa dustanya masih ada, nggak dihapus. Kamu pengen berhenti dari dosa dusta, maka harus tobat nasuha. Ngomong kepada orang yang kita bohongi, mohon maaf saya sudah membohongi Anda, minta maaf. Kalau udah minta maaf, udah dimaafkan, udah selesai masalah. Insya Allah taubatan nasuha sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia merugikan orang lain dengan sebab kedustaan tersebut. Berikutnya 347. Adanya jam berapa Ustaz? 49. Nah, berarti masih 3 menit lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kalaulah yu'ta diberi annasu para manusia
bidakwahum, hanya dengan dakwaan mereka saja, ladda'a, sungguh akan mendakwa, nasun, para manusia, dima rijalin, darahnya orang-orang, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka. Walakin, akan tapi, al-yamin, sumpah itu, alal mudda'a alaih, atas orang yang terdakwa. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah tidak boleh kita memberikan kepada seseorang hanya berdasar dakwaan saja, nggak boleh. Misalnya gini Pak, ada orang datang ke masjid ini tiba-tiba mengatakan, laptop ini milik saya, diambil oleh Abu Zaidan. Tidak boleh langsung kita berikan laptop ini kepada dia. Karena kalau seperti itu dilakukan, ya nanti akan banyak orang yang mendakwakan darah dan harta orang. Ya, seenaknya saja mereka mengatakan, ini orang sudah membunuh bapak saya, ini orang sudah mengambil harta saya, seenaknya dewi. Nah, maka orang yang mendakwakan itu wajib mendatangkan apa? Al-bayyinah, bukti. Kamu mengatakan laptop ini milik kamu, buktinya apa? Bahwasanya laptop ini milik kamu. Nih, saya bawa 2 orang saksi. Ini saksi yang menyaksikan saya ketika saya beli laptop ini. Nah, kalau dia punya 2 saksi, ya sudah, dimenangkan, maka diberikan laptop ini kepada dia. Berarti memang saya yang salah, saya ngambil laptop milik orang. Tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka cukup orang yang terdakwa itu menyampaikan yamin, sumpah. Saya mengatakan, demi Allah, ini laptop milik saya, bukan milik dia. Jadi pendakwa diharuskan mendatangkan 2 saksi atau bukti. Terdakwa cukup mengatakan sumpah. Kok bisa? Ya? Kok bisa? Ya, mari kita lihat kaidahnya. Ya. Kaidah. Al-mudda'i, orang yang mendakwa, dhaifun, dia dalam kondisi lemah. Fayahtaju, maka dia butuh, ilal bayyinah, kepada bukti, liyaqwa, supaya dia menjadi kuat. Dia ujuk-ujuk mengatakan, ini laptop milik saya, kan lemah dia Pak. Kok bisa kamu mengatakan laptop milik kamu? Nah, supaya kamu jadi kuat, kamu harus bawa 2 orang saksi bahwa kamu yang memiliki laptop ini. Wal mudda'a alaih, adapun orang yang terdakwa, qawiyun, dia dalam kondisi kuat, fa yakfihi, maka cukup untuk dia al-yamin, sumpah. Ini laptop di depan saya, berarti laptop memang milik saya, buktinya di depan saya. Nah, berarti saya kondisinya kuat. Karena saya sudah kuat, maka tidak perlu dikuatkan lagi dengan bukti atau saksi, cukup saya bersumpah. Jadi hukum Islam ini sudah sangat adil ya. Maka yang kondisinya lemah karena dia hanya pendakwa disuruh menguatkan dakwaannya supaya kuat. Adapun yang terdakwa karena dia sudah kuat tidak perlu menguatkan lagi, sudah kuat. Yang lemah disuruh menguatkan, yang sudah kuat sudah cukup dengan kekuatannya tadi, maka dia bisa menolak dakwaan dengan sumpah. Ringkasnya, ketika panjenengan menjadi hakim, kalau ada A mendakwakan sesuatu dan B adalah terdakwanya, maka silahkan dua-duanya dihadirkan di depan panjenengan. Jangan memutuskan sementara hanya salah satu yang datang, dua-duanya harus datang. Setelah itu panjenengan tanya kepada pendakwa, wahai pendakwa, kamu mengatakan terhadap terdakwa bahwa dia melakukan begini-begini, buktinya apa? Kalau dia berhasil mendatangkan bukti, silahkan pendakwa dimenangkan. Kalau ternyata pendakwa tidak berhasil mendatangkan bukti, maka kita suruh kepada terdakwa untuk bersumpah. Terdakwa sudah bersumpah, maka terdakwa dimenangkan. Kalau terdakwa ternyata tidak mau bersumpah, maka kita kembalikan sumpah kepada pendakwa. Silahkan pendakwa, panjenengan bersumpah bahwasanya memang ini laptop milik Anda. Kalau dia sudah berani bersumpah, kita berikan laptop kepada dia. Nah, keputusan hukum sudah benar seperti ini. Adapun di mata Allah belum tentu benar. Bisa jadi terdakwa tidak mau bersumpah karena ini cuma masalah sepele, masalah dunia. Saya memiliki laptop ini, tapi kalau saya disuruh bersumpah ini laptop milik saya nggak perlu. Saya nggak perlu sumpah.
Pokoknya ini milik saya. Kalau disuruh bersumpah saya nggak mau. Kalau mau kamu ambil silahkan ambil. Berarti kamu ngambil neraka. Nah, maka ada orang seperti itu disuruh bersumpah nggak mau dia. Kenapa? Masalah remeh. Ngapain sumpah-sumpah segala? Saya maunya sumpah untuk masalah yang besar, masalah yang berat. Nah, bisa jadi terdakwa kalah, tapi di mata Allah dia tetap benar. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.